Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya Rehan Syafidar. Pada kesempatan video kali ini saya akan lanjut membahas tentang jaringan bridge. Kalian bisa langsung saja masuk ke videonya. Oke, jadi untuk pertama kita akan membahas konsep tentang jaringan bridge. Yang dimana bridge adalah sebuah metode untuk menghubungkan beberapa interface jaringan menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan. Sini untuk penggunaan dari jaringan bridge itu sendiri hampir bisa diterapkan pada semua jenis interface, di antaranya seperti pada firewall, terus tunnel, dan lain-lain. Semua jaringan tersebut bisa menggunakan konsep dari jaringan bridge. Sini kita bisa langsung saja, kalian bisa saja membuat topologinya terlebih dahulu. Pada pinat labnya itu kalian bisa tambahkan satu buah mikrotik, terus 2 PC, dan satu network. Network ini menggunakan tipe manajemen cloudnet. Nah, setelah itu kalian bisa cek terlebih dahulu untuk IP dari mikrotik ini. Nah, ini IP dari mikrotik yang sudah disediakan oleh network. Nah, di sini untuk IP DHCP-nya yaitu 192.168.136.174. Setelah kalian mengetahui IP dari routernya, kalian bisa langsung saja menghubungkan ke dalam aplikasi Winbox. Setelah kalian masuk ke aplikasi Winbox-nya, kita bisa pergi ke menu bridge. Nah, sini kita bisa tambahkan bridge baru. Nah, sini settingannya tidak perlu kita ubah, biarkan saja default seperti ini. Itu kita bisa apply lalu oke. Dan pada bagian portnya kita akan tambahkan port yang mengarah ke client, yaitu untuk Ether 2 dan Ether 3. Nah, sini untuk interface-nya kita ganti ke Ether 2, kemudian kita apply lalu oke. Setelah itu bisa kita copy dan kita pilih Ether 3. Nah, apply lalu oke. Nah, sini sudah terdapat 2 roles ya. Satu, kita bisa pergi ke bagian menu IP, lalu bisa pilih ketik bisa pergi ke addresses. Nah, di sini terdapat IP yang sudah disediakan oleh perangkat atau perangkat yang kita gunakan. Di sini kita akan coba untuk menambahkan IP baru sebagai IP dari jaringan bridge-nya. Sini saya akan memberikan IP 10.0 titik 16 lalu titik 1 kemudian /24. Untuk interface nya kita akan ganti menjadi interface bridge 1. Nah, kemudian bisa kita apply lalu oke. Yaitu kita bisa pergi ke menu IP lalu DHCP server, kita bagian DHCP setup. Sini kita arahkan untuk interface nya yaitu yang mengarah ke jaringan bridge kita. Nah, kita bisa next. Nah, untuk sisanya bisa kita next lagi saja. Nah, setelah terdapat tampilan successful, bisa klik kita oke di sini. Kemudian kita akan cari pada bagian DNS nya juga. Kita bisa pergi ke menu IP lalu kita cari DNS. Sini kita akan masukkan untuk DNS nya yaitu dari IP Google 8.8.8.8. kemudian kita apply lalu oke. Selanjutnya pada bagian menu firewall kita juga perlu melakukan setting. Pada bagian NAT kita akan tambahkan menu ataupun rule NAT baru dengan chain SSR JNAT, dan kita akan atur untuk all interface nya itu yang mengarah ke network yang kita milih, yaitu mengarah ke Ether 1. 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
kita misalkan ini menjadi maskurat. Nah, kita ganti menjadi action maskurat supaya klien kita itu bisa mengakses ke internet. Setelah itu bisa kita kembali ke lab kita. Kita akan coba untuk masuk ke dalam virtual PC kita. Sini kita bisa coba untuk request untuk meminta IP dari DHCP kita. Mendapatkan IP DHCP dari PC. Selanjutnya kita bisa mencoba untuk ping gateway pada router. Sini untuk gateway saya itu memiliki IP 10.16.16.1. Setelah ping gateway berhasil, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan ping google.com. Nah, sini untuk google.com juga sudah berhasil, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengembangan terhadap topologi dari jaringan bridge ini, yaitu kita akan coba untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda ke dalam satu interface bridge yang kita buat sebelumnya. Sini bisa kita tambahkan untuk satu router dan juga satu si klien lagi. Bisa kita tambahkan satu router. Dan bisa kita tambahkan satu klien lagi. Kemudian bisa kita hubungkan untuk router 2 ke router 1 kita, dan juga hubungan PC dari klien yang menjadi klien dari router 2 ini. Mungkin bisa kita nyalakan dulu kedua perangkat yang perlu saja kita tambahkan. Bisa kita nyalakan dulu ya. Dan itu bisa kita masuk ke router 2 terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan coba untuk mengaktifkan fitur roman yang terdapat pada router 1 dan 2. Sebelum melakukan connect menggunakan router 1 dan router 2. Kita login dulu ya. Kemudian untuk router ini kita bisa masukkan command, yaitu tool roman. Set enable sama dengan yes, yang dimana command ini berguna supaya kita itu mengaktifkan fitur roman yang tersedia pada router 2 ini. Supaya saja pada router 1 supaya kita bisa aktifkan untuk fitur romannya, yaitu tool roman set enable dengan yes. Dan itu kita bisa masuk ke versi Windows lagi. Nah, di sini kita bisa pergi ke dalam menu terminal terlebih dahulu ya, teman-teman. Kayak ini. Pergi ke more dulu, lalu new Windows sini. Ini kita itu bisa kita akan coba connect ke router 2 dan menggunakan via router 1 itu dan menggunakan konektor roman kita. Oke, setelah kita berhasil connect ke dalam inbox router 2 dan menggunakan via router 1, sini pada inbox router 1 kita bisa pergi ke IP, lalu pilih bridge, lalu bisa kalian pergi ke bridge. Ini bridge itu kita akan coba untuk menambahkan ports yang mengarah pada router 2. Ini sini untuk interface-nya, karena kita akan mengarah ke router 2, yaitu kita akan menggunakan interface Ether 4.
itu kita bisa apply lalu oke. Siapa orang yang pertama kali bertemu dengan setan? Yopon. Yang sih. Biarnya kan zaman dulu kan mereka kan pertama itu orang pertama yang kan adalah ya ceweknya kan itu ya apa? Sekarang kan kami nih mereka punya anak. Lah, anaknya udah datang itu kok. Itu pada router 2 ya juga akan pergi ke Monobridge dan kita tambahkan investasi sama di Monobridge dan kita apply lalu oke. Nah kemudian kita menu ports kita itu juga akan menambahkan ports yang mengarah ke router dan yang mengarah ke klien. Kita akan menggunakan Ethernet 1 dan 2 yang bisa buat ini ya Ethernet 1, kemudian kita akan buat Ether yang mengarah ke klien dan menggunakan Ether 2 oke. Itu kita akan coba saja pada versi ketiga kita. Nah, setelah kita menerapkan bridge dan ports yang kita tambahkan untuk router 2, kemudian di sini kita akan coba untuk mengajaknya pada klien dari router 2. Kita bisa buka aplikasi yang terlebih dahulu. Kita akan coba untuk melakukan request dari IP DHCP klien. Dengan menggunakan IP DHCP, maka setelah muncul tampilan teras klien, kita bisa melakukan konfigurasi dari IP DNS. Oke. Kemudian kita akan coba untuk melakukan pin ke gateway-nya yaitu 11. Nah, untuk pin gateway sudah berhasil, kita akan coba lanjutkan untuk pin ke pin.com. Untuk pin Google juga sudah berhasil. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.